semuanya, gimana nih kabarnya kalian selama ini? Tentunya baik-baik saja kan? Nah, gak kerasa kan kita telah 2 bulan untuk stay at home. Gimana nih perasaan kalian? Tentunya kalian pasti ada rasa kangen kan? Untuk kumpul bersama dengan teman, untuk ngobrol bersama dengan teman, terlebih lagi kalian kangen untuk mengikuti sistem pembelajaran di kelas. Nah, mari kita doakan bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir ya. Kalian bisa kumpul bersama lagi. Nah, kalian gak usah bersedih hati karena di sini kami akan bagikan materi yang menarik untuk kalian. Kira-kira materinya seperti apa sih? Penasaran kan kalian? Oke, tanpa berlama-lama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Marsha Darmawan. Di sini tentunya saya dibantu oleh 4 trainer lainnya. Karena jika saya di sini sendirian, tentunya kalian pasti akan bosan ya lihat saya untuk beberapa menit ke depan. Oleh sebab itu, mari kita masuk untuk trainer yang kedua. Trainer yang kedua itu ada. Halo, perkenalkan nama saya Katarin. Halo, jadi teman-teman semua udah kenalan kan sama saya Afif. Sekarang kenalkan, nama saya adalah Natalia Abigail yang akan menjadi satu dari trainer kalian nanti ke depannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Utari Putri Andira. Sekarang kita ke rekan saya yang berikutnya. Halo, perkenalkan nama saya Bella. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke materinya aja ya yang akan dibawakan oleh rekan saya, Marcel. Nah, gimana nih? Kalian sudah pada tahu kan nama-nama trainernya itu siapa saja? Tentunya mereka akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depannya dalam menjelaskan materi ini. Oke, sekarang nggak usah berlama-lama lagi. Kita masuk untuk pemaparan materi yang pertama. Tapi sebelumnya saya pengen tanya nih ke kalian. Kalian kan berada di bangku sekolah SMA, di usia remaja. Kira-kira hal apa saja sih yang membuat kalian itu stres? Ya benar, biasanya hal yang membuat kalian itu stres yang pertama, adanya ulangan secara dadakan. Yang kedua, biasanya itu adanya ulangan dalam sehari 2 mata pelajaran yang cukup sulit. Yang ketiga, itu berkaitan dengan UTS atau UAS. Nah, yang terakhir nih, biasanya sangat-sangat membuat kalian stres. Hubungan percintaan, bener kan? Nah, kalian kan menganggap itu sebagai stres. Kira-kira ada yang tahu nggak sih pengertian dari stres itu sendiri apa? Oke, saya kasih tahu ya. Pengertian dari stres itu di mana adanya tuntutan yang melampaui sumber daya yang kita miliki atau kemampuan yang kita miliki. Sehingga terjadi kesenjangan atau ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan yang kita miliki. Yang dimana tuntutan ini dapat memberikan konsekuensi yang negatif bagi individu itu sendiri apabila tidak terpenuhi. Nah, tuntutan ini dibedakan jadi 2. Ada tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Kira-kira yang tahu nggak sih apa itu tuntutan internal dan tuntutan eksternal? Oke, saya kasih tahu ya. Tuntutan internal itu berasal dari dalam diri, yang dimana tuntutan ini berupa tuntutan biologis, berupa kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai, atau kepuasan dalam diri individu ini sendiri. Contohnya itu seperti ambisi. Jadi misalnya kita memiliki ambisi, kita ingin jadi juara kelas, atau kita ingin menjadi pemain basket ternama. Nah, kalau yang kedua itu tuntutan eksternal, berarti berasal dari luar, yang dimana berasal dari lingkungan fisik atau sosial. Nah, contohnya ini seperti misalnya orang tua kalian menuntut kalian untuk menjadi ranking pertama di kelas. Nah, kalian sedangkan tidak mampu, atau kalian membuat hal tersebut membuat kalian stres, kalian harus belajar lebih lagi. Nah, itu disebut dengan tuntutan eksternal. Oke, gimana? Sudah pada paham kan? Nah, kalian jangan skip dulu video ini, karena selanjutnya ada Mr. Sel nih, akan menjelaskan materi selanjutnya, oke? Halo, perkenalkan saya Mr. Sel. Di sini saya akan menjelaskan ke kalian mengenai mengukur komponen stres. Nah, di sini terdapat 3 cara mengukur komponen stres.
Yang pertama, stres sebagai stimulus. Kedua, stres sebagai respon. Ketiga, stres sebagai proses. Yang pertama, stres sebagai stimulus. Biasanya disebut dengan stresor karena berhubungan dengan peristiwa yang menantang secara fisik atau fisiologis. Yang kedua, itu stres sebagai respon. Biasanya disebut dengan strain, yang dimana pendekatan ini berfokus pada respon individu terhadap stresor. Respon-responnya baik secara fisik atau psikis. Nah, yang terakhir itu stres sebagai proses. Biasanya disebut dengan transaction, yang dimana proses ini melibatkan interaksi dan penyesuaian yang saling berkesinambungan antara individu dan lingkungannya sehingga saling mempengaruhi. Gimana nih dari penjelasannya? Sudah paham kan? Oke, sekian dari Mr. Cell. Terima kasih teman-teman. Nah, udah pada lihat cuplikan dari Mr. Cell kan? Udah pada paham kan tentunya? Nah, saya pengen tanya nih, dari ketiga yang Mr. Cell jelaskan, ada yang bisa kasih contoh nggak? Contoh dari strain itu apa? Dari stressor itu apa? Atau dari transaction itu apa? Oke, saya kasih tahu ya contohnya. Yang pertama itu bisa disebut stresor. Contohnya itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian mungkin bisa jadi stres itu seperti ulangan atau UTS atau UAS. Itu jadi stresor yang pertama. Yang kedua itu strain. Itu tuh respon terhadap stresor. Itu bisa secara fisik atau psikis. Nah, contohnya kalau secara fisik, kalian bisa saja jadi sulit untuk makan, sulit untuk tidur, atau secara psikisnya kalian sulit untuk konsentrasi. Nah, dan yang terakhir, transaction itu tuh gabungan antara strain dan stresor, yang mana prosesnya di situ. Jadi kalian bisa saja mengerjakan pada saat UTS atau UAS kurang maksimal, karena kan tadi kalian sulit tidur juga, atau sulit berkonsentrasi sehingga hasilnya kurang maksimal. Gimana nih? Udah pada paham kan? Nah, sekarang kalian jangan skip videonya dulu, karena trainer selanjutnya akan menjelaskan materi yang lebih menarik. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pemaparan materi selanjutnya. Tadi rekan saya Marcel sudah menjelaskan tentang gambaran stres. Nah, untuk lebih tahu tentang stres, kita harus tahu juga tentang sumber stres. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber stres atau yang biasa disebut juga dengan stresor. Terdapat 3 jenis stresor. Yang pertama ada cataclysmic stresor, yang kedua terdapat personal stresor, dan yang ketiga ada background stresor. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu cataclysmic stresor. Cataclysmic stresor merupakan fenomena yang menyebabkan perubahan yang besar yang berdampak pada kelompok orang ataupun komunitas dalam waktu yang sama. Nah, cataclysmic stresor ini terjadi di luar kendali siapapun. Nah, contohnya apa sih? Contohnya misalnya bencana alam. Bencana alam tentu dirasakan oleh sekelompok orang, bukan hanya 1 atau 2 orang, dan dalam waktu yang sama. Tentu juga di luar kendali siapapun. Contoh lainnya nih, misalnya seperti virus corona yang sedang kita rasakan saat ini. Itu terjadi di seluruh dunia dan dirasakan oleh semua orang. Waktunya juga bersamaan. Dan tentu itu di luar kendali siapapun. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke personal stressor. Sebenarnya personal stressor itu hampir mirip dengan cataclysmic. Hanya bedanya tingkatannya itu dirasakan oleh individu. Jadi bukan hanya kelompok, tapi ini dirasakan oleh perorangan atau individu. Dan juga ini terjadi di luar kendali siapapun. Meskipun demikian, terkadang jenis stresor ini itu dapat diprediksi sebelum menimbulkan dampak bagi seseorang. Contohnya misalnya seorang pekerja yang dipecat, atau juga seorang siswa yang mengalami tidak naik kelas, atau juga perceraian, ditinggal oleh seseorang yang kita kasihi, seperti itu. Itu merupakan contoh dari personal stressor. Nah, kita lanjut nih ke yang terakhir, yaitu background stressor.
Background stressor merupakan jenis stresor yang diakibatkan oleh peristiwa sehari-hari dan sering terjadi. Apa ya kira-kira stresor yang sering banget kita alami dan merupakan kejadian sehari-hari? Misalnya nih, kamu kalau mau pergi sekolah ataupun pergi ke tempat kerja atau ke kampus, kamu harus menempuh perjalanan yang jauh dan belum lagi macet. Nah, kemacetan itulah yang bisa disebut sebagai background stressor. Atau juga nih misalnya seorang yang memiliki pekerjaan rumah atau tugas yang setiap harinya menumpuk. Nah, itu bisa disebut sebagai background stressor. Nah, itu ada 3 jenis atau sumber stresor yang dialami oleh seseorang. Nah, di sini saya akan kembali merangkum 3 sumber stres tersebut. Yang pertama ada cataclysmic stressor, merupakan jenis stresor yang berdampak pada kelompok orang pada waktu yang sama di luar kendali siapapun. Lalu yang kedua ada personal stressor, mirip dengan cataclysmic, namun bedanya ini terjadi bukan pada kelompok orang, tapi pada individu itu saja. Lalu ada yang terakhir, background stressor, merupakan stresor yang terjadi sebagai peristiwa yang terjadi sehari-hari dan sering kita jumpai. Seperti itu. Semoga bisa lebih dipahami ya tentang sumber stres. Nah, akan dilanjutkan nih oleh teman saya untuk pemaparan materi selanjutnya. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saya. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis coping. Nah, coping sendiri itu terbagi menjadi 2 fokus. Yang pertama adalah problem focus coping, dan yang kedua adalah emotional focus coping. Kita akan membahasnya secara satu persatu. Nah, problem focus coping sendiri merupakan suatu tindakan yang diarahkan ke pemecahan masalah yang sedang dihadapi individu atau kepada stresor yang sedang dirasakan. Nah, dalam problem focus coping terdapat 3 jenis lagi, yaitu confrontative coping, seeking social support, dan planful problem solving. Untuk confrontative coping, yaitu adalah upaya agresif yang dilakukan individu untuk mengubah situasi yang sedang dihadapi sekarang dengan mengambil resiko yang cukup tinggi. Jadi contohnya itu ketika seseorang melakukan confrontative coping, dia akan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sekarang itu misalnya dengan hal-hal yang bertentangan dengan aturan atau hal-hal yang memiliki resiko yang cukup tinggi ke depannya. Nah, lalu yang kedua, seeking social support. Seeking social support ini, individu akan bereaksi dengan mencari bantuan eksternal dari pihak-pihak luar, baik secara bantuan informasi, bantuan nyata, atau bantuan emosional. Nah, individu biasanya mencari bantuan ke lingkungan keluarga, pertemanan, atau dapat juga bantuan profesional seperti pengacara atau psikolog mungkin. Hal ini dilakukan individu dalam rangka untuk melakukan cara atau mencari cara dalam penyelesaian masalah atau stresor yang sedang dia hadapi. Nah, lalu kita akan lanjut ke yang 3, yaitu planful problem solving. Planful problem solving yaitu individu bereaksi dengan melakukan usaha-usaha tertentu dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang diikuti pendekatan analitis dalam menyelesaikan masalah. Contohnya itu ketika individu melakukan planful problem solving, dia akan bekerja penuh konsentrasi dan melakukan perencanaan yang cukup untuk merubah gaya hidupnya mungkin, lifestyle-nya mungkin, yang merupakan atau menjadi sumber stres bagi dia. Nah, setelah tadi kita membahas problem focus coping dengan ketiga jenisnya, sekarang kita akan masuk dan membahas ke emotional focus coping.
Berbeda dengan problem focus coping yang tadi, kalau emotional focus coping ini, individu akan berfokus lebih kepada usaha-usaha untuk memodifikasi fungsi emosinya, meregulasi emosinya. Jadi individu akan berfokus kepada menyelesaikan atau mengontrol bagaimana emosinya itu yang diasosiasikan dengan sumber stres atau masalah yang dia sedang hadapi. Nah, dalam emotional focus coping ini terdapat 5 jenis. Yang pertama yaitu positive appraisal, accepting responsibility, self-controlling, distancing, dan avoidance atau escape. Kita akan bahas satu persatu. Untuk positive appraisal, jadi merupakan jenis emotional focus coping yang dimana individu itu memberikan penilaian positif terhadap stresornya atau sumber stresnya. Nah, di sini tuh penilaian positif nantinya akan menuntun individu untuk mengembangkan diri dan melibatkan diri dalam kegiatan positif, seperti misalnya individu tersebut ikut komsel dalam gereja atau kegiatan-kegiatan religius gitu. Lalu yang kedua adalah accepting responsibility. Dalam accepting responsibility ini merupakan reaksi di mana individu menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawabnya dalam permasalahan yang sedang dia hadapi dan berusaha untuk menempatkan segala hal yang berkaitan dengan masalahnya pada tempat semestinya. Jadi di sini individu akan berusaha untuk menerima permasalahan yang sedang dihadapi dan menerima tanggung jawab yang sudah sewajibnya dia lakukan. Nah, lalu yang ketiga itu adalah self controlling. Jadi di sini jenis coping di mana individu akan berusaha untuk meregulasi perasaan yang sedang dia rasakan. Self-controlling ini tuh mencegah individu untuk membuat atau bertindak secara tergesa-gesa dalam menghadapi tekanan yang sedang dia rasakan saat ini. Lalu yang keempat itu ada avoidance, ada distancing. Jadi distancing itu merupakan perilaku individu yang berusaha untuk menjauhkan diri sementara terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Distancing itu dapat dilakukan individu dengan cara melupakan sejenak atau rehat sejenak dari sumber stresor yang sedang dihadapi atau masalah yang sedang dia hadapi. Nah, lalu yang kelima ada avoidance atau escape. Berbeda dengan distancing, avoidance atau escape ini, individu itu lari dari masalah atau menghindari masalah yang sedang dihadapi atau stresor yang sedang dia hadapi. Jadi individu itu akan melakukan tindakan-tindakan lain seperti misalnya mengkonsumsi obat-obatan atau minum minuman beralkohol atau misalnya tidur dengan lama seperti itu. Nah, kita sudah membahas kedua jenis coping, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Setiap individu itu berbeda-beda dalam menghadapi sumber stres atau stresor yang sedang dia rasakan. Jadi, coping yang individu pakai juga akan berbeda-beda. Coping ini dapat dipakai salah satu atau dapat dipakai kedua-duanya. Atau bahkan individu ada yang memakai emotional focus coping terlebih dahulu, lalu setelah itu memakai problem focus coping untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi atau stresor-stresor yang sedang terjadi. Hal ini kembali lagi kepada individu tersebut dan bagaimana cara individu tersebut yang menurutnya efektif dalam menyelesaikan stresor. Nah, sekian materi dari coping. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu manajemen stres yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya yang akan saya jelaskan. Pada materi
ini saya akan menjelaskan tentang metode manajemen stres. Metode manajemen stres yang pertama yaitu meningkatkan dukungan sosial. Ketika stres, keberadaan orang lain sangat penting untuk menolong dan memberikan rasa aman kepada diri kita. Biasanya, dukungan sosial dapat menolong dan mencegah munculnya masalah tersebut. Dukungan sosial merupakan proses dinamik. Orang membutuhkan, memberikan, dan menerima perubahan dukungan sepanjang waktu. Maka dari itu, meningkatkan dukungan sosial sangat penting untuk mengurangi potensi stres. Metode manajemen stres berikutnya yaitu meningkatkan kontrol personal. Ketika ada kejadian stres, orang dengan kontrol rendah akan berhenti mencoba. Daripada memiliki perasaan bahwa dirinya memiliki kekuatan dan kontrol, individu tersebut lebih merasa helpless. Ketika orang yang sakit merasa bahwa dirinya tidak memiliki kontrol, mereka cenderung akan lebih emosional daripada yang merasa dirinya mampu memiliki kontrol terhadap penyakitnya. Cara meningkatkan perasaan kontrol diri dapat dengan menunjukkan kasih sayang dan hormat, menyediakan lingkungan yang dapat mendukung, menguatkan dan memuji, lalu memberikan tugas yang sesuai dengan standar yang kita miliki. Metode manajemen stres berikutnya yaitu mengorganisasi dunia seseorang menjadi lebih baik. Orang banyak mengalami stres karena terlambat atau merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan tugas mereka. Mereka perlu mengatur dunia mereka agar segala sesuatunya dapat terjadi dengan efektif. Mengatur dunia pribadi dapat mereduksi frustasi, membuang waktu, dan potensi stres. Salah satu caranya yaitu membuat time management. Metode manajemen stres berikutnya yaitu berolahraga. Berolahraga dapat membuat tubuh menjadi lebih fit sehingga dapat melindungi seseorang dari stres dan penyakit. Selain itu, keuntungan dari olahraga dapat meningkatkan fungsi intelektual dan personal kontrol seseorang sehingga dapat menurunkan kecemasan, depresi, dan sifat buruk atau ketegangan. Metode manajemen stres berikutnya yaitu mempersiapkan diri untuk kejadian stres. Mempersiapkan diri pada kejadian stres seperti terjebak macet, telat bangun di pagi hari, banyaknya deadline, dan lain-lain. Hal tersebut berguna untuk mengurangi stres. Salah satu cara untuk mempersiapkan diri adalah dengan melatih agar seseorang memiliki kontrol. Terdapat beberapa kontrol. Yang pertama, behavioral control, yaitu mempelajari bagaimana mereduksi ketidaknyamanan. Misalkan seperti melatih pernafasan panjang. Lalu kontrol yang berikutnya, cognitive control. Berarti belajar untuk melatih fokus pada pikiran akan hal-hal yang menyenangkan dan menguntungkan. Selanjutnya, informational control, yaitu fokus pada informasi yang berkenan dengan prosedur atau sensasi yang akan dihadapi. Biasanya terlalu banyak informasi dapat membingungkan dan dapat meningkatkan stres dan rasa takut. Maka oleh sebab itu, informasi mengenai sensasi dan hal-hal yang akan terjadi dapat membantu untuk mereduksi stres dan rasa takut. Stress management mengacu pada program behavioral control dan teknik kognitif yang dirancang untuk mereduksi reaksi psikologis dan fisik pada stres. Di antaranya yaitu relaksasi. Relaksasi dapat mereduksi stres. Salah satu cara untuk mengontrol perasaan ketegangan yaitu progressive muscle relaxation, yang dimana memfokuskan perhatian pada kelompok otot spesifik dengan menegangkan dan mengendurkan otot-otot tersebut. Lalu yang selanjutnya terdapat biofeedback. Biofeedback merupakan teknik di mana alat elektromagnetikal memonitor suatu proses fisiologikal seseorang seperti detak jantung, ketegangan otot, dan segera memberikan informasi kepada individu. Informasi ini memungkinkan seseorang mengontrol proses melalui operan conditioning. Biofeedback telah sukses digunakan untuk menangani stres yang berkaitan dengan masalah kesehatan.
Biofeedback dan progressive muscle relaxation dapat menolong mereduksi stres. Namun, beberapa individu sudah mendapat keuntungan dari salah satunya saja. Lalu yang terakhir yaitu massage, meditation, dan hipnosis. Massage memiliki beberapa bentuk yang bervariasi dalam derajat tekanan yang diberikan. Deep tissue massage memberi tekanan pada otot dan persendian secara mendalam. Massage terapi dapat mengurangi kecemasan dan depresi, juga dapat meningkatkan produksi hormon oksitosin yang membantu menurunkan tekanan darah dan stres. Pijatan juga dapat mengurangi hipertensi, beberapa tipe rasa sakit, simptom asma, dan juga meningkatkan fungsi imun. Lalu selanjutnya meditation. Transcendental meditation adalah metode dalam praktek yoga yang berguna untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental dan mengurangi stres. Individu yang melakukan metode ini akan diinstruksi mempraktekkan 2 kali sehari, duduk tegak dengan mata terpejam namun tetap rileks, dan mengulang kata yang disebut mantra untuk mencegah munculnya pikiran yang mengganggu atau pikiran negatif. Tujuan dari prosedur ini adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi stresor dengan membuat respon relaksasi, termasuk mereduksi aktivitas fisiologikal. Respon relaksasi dapat meningkatkan kesehatan, seperti mereduksi tekanan darah dan dapat dicapai dalam berbagai macam cara. Tujuan lain dari meditasi adalah mengembangkan kesadaran yang jelas dan mindful atau insight berkaitan dengan distorsi kognitif dan emosi. Pasien diajarkan untuk lebih fokus pada rasa sakit dan sensasi lain, tanpa memikirkan atau merasakan rasa sakit tersebut. Lalu selanjutnya ada hipnosis. Hipnosis digunakan untuk gangguan fisik seperti paralisis. Saat ini, hipnosis digunakan untuk mengubah keadaan kesadaran dengan teknik sugesti dan mampu mencapai derajat responsif pada perubahan persepsi, memori, dan perilaku. Individu yang mudah tersugesti dapat belajar untuk mencapai level hipnosis pada diri sendiri. Proses ini disebut self-hypnosis. Individu yang pernah terhipnotis biasanya mengalami pengalaman rileks, sehingga diperkirakan dapat mengurangi stres. Penelitian lain menunjukkan bahwa orang yang dilatih dan mempraktekkan secara teratur hipnosis atau relaksasi akan menunjukkan peningkatan fungsi imun. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sekarang saya serahkan kepada rekan saya. Nah, teman-teman tadi udah denger kan materi-materi yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya, mulai dari pengertian stres itu apa, kemudian contoh-contoh stresor yang ada di kehidupan sehari-hari, kemudian penyebab stres kayak dari kataklizmik, personal, background, terus dari jenis-jenis coping, bagaimana teman-teman mengatasi stresor yang dimiliki. Itu ada emotional focus coping, sama ada problem focus coping, dan yang terakhir itu ada metode manajemen stres. Nah, semoga teman-teman udah paham semua ya materinya, karena di sini saya akan menjelaskan tentang games. Nah, nama games ini Break the Balloon. Nah, pastinya games yang akan saya jelaskan ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya, yaitu metode manajemen stres. Nah, sesuai dengan namanya, Break the Balloon, teman-teman nih butuh beberapa alat atau bahan. Simple aja, cuma butuh 3. Nah, yang pertama, teman-teman pastinya butuh balon. Balon yang biasa dipakai di ulang tahun. Kemudian butuh pulpen, sama butuh kertas-kertas kecil seperti ini. Ini disesuaikan aja. Pokoknya cukup untuk nanti kertasnya dimasukin, dilipat di dalam balonnya sebesar ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih bagaimana teman-teman melakukan games ini. Yang pertama, teman-teman kan tadi udah dijelasin kan tentang stresor tuh apa aja, terus contoh-contoh stres apa yang terjadi di kehidupan sehari-hari itu tuh apa aja. Nah, sekarang teman-teman ambil kertas, kemudian tulis stresor yang teman-teman sekarang sedang hadapi. Misalnya nih, saya nulis di sini PR
yang numpuk. Jadi pekerjaan-pekerjaan rumah yang menumpuk ini nih bikin saya tuh stres. Nah, kalau udah teman-teman lipat kertasnya jadi kecil, kemudian masukin ke dalam balon. Agak susah ya teman-teman. Pokoknya kalau udah masuk, teman-teman tiup balonnya. Nah, ini gak usah gede-gede balonnya. Kalau udah, ikat balonnya. Nah, kan tadi stresor yang sedang teman-teman alami ini udah ditulis di kertas dan dimasukin ke dalam balon ini kan. Nah, sekarang teman-teman tuh anggap aja kalau balon ini tuh adalah stresor teman-teman nih. Dan teman-teman harus bisa mecahin balon ini atau stresor ini biar teman-teman tuh bisa memanajemen stres yang teman-teman miliki. Jadi misalnya kan tadi saya udah nulis di dalam kertas yang ada di dalam balon ini PR yang menumpuk atau pekerjaan rumah yang menumpukan. Nah, cara saya agar saya bisa mecahin balon ini, saya cicil pekerjaan rumah tersebut, misalnya dari mulai pekerjaan rumah yang berat hingga yang ringan, sampai nanti semua pekerjaan rumah saya itu tidak menumpuk dan akhirnya saya bisa memecahkan balon ini. Nah, kalau teman-teman udah berhasil untuk meletuskan balon-balon atau stresor-stresor ini, teman-teman berarti stresor yang dimilikinya itu sudah berkurang. Nah, terus juga akan menimbulkan perasaan yang lebih lega. Dan ini merupakan cara yang cukup fun untuk teman-teman ini bisa memanajemen stres. Nah, kemudian di dalam games ini juga harus digarisbawahi bahwa aturannya teman-teman itu mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk meletuskan balon-balon atau stresor-stresor ini. Jadi seperti itu. Nah, semoga materi dari training kali ini bermanfaat ya buat teman-teman, mulai dari materi tentang stres itu sendiri sampai ke games yang berkaitan dengan metode manajemen stres ini.